Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini saya akan menunjukkan ayat-ayat dalam Quran dan ayat-ayat dalam Alkitab. Kenapa saya mau tunjukkan ayat-ayat ini dan membandingkannya? Karena kita sering dengar teman-teman Muslim, mulai dari Ahmad Deedat sampai Zakir Naik, menanyakan, di mana perkataan Yesus bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku? Ngomong-ngomong, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ditemui oleh Muslim. Semua yang katanya perkataan Allah adalah berdasarkan perkataan Muhammad yang katanya menerima itu dari malaikat Jibril. Dan semua perkataan Allah dalam Al-Quran itulah yang membuat Muslim percaya bahwa Allah adalah Tuhan. Nanti kita akan membandingkan perkataan Allah dan perkataan Yesus yang katanya cuma manusia, seorang utusan dan nabi. Nanti kita akan menilai kesamaan apa dari ayat-ayat ini. Dan dari kesamaan itu nanti teman-teman akan membuat kesimpulan sendiri, apakah Yesus Tuhan atau bukan. Ayat yang pertama yang kita akan tunjukkan adalah ayat Quran, Surah Al-Fajr ayat 21 dan 22. Jangan sekali-kali begitu. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan, Tuhanmu datang. Begitu pula para malaikat yang datang berbaris-baris. Mari kita bandingkan dengan ayat Alkitab di Matius pasal 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Teman-teman, lihat beberapa elemen yang sama pada kedua ayat ini. Dalam Quran katanya Tuhan datang. Tentunya Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun redaksi kalimatnya Tuhanmu datang. Jika ayat ini firman Tuhan, harusnya Allah katakan aku datang. Karena yang bicara adalah Tuhan. Kita abaikan itu. Kita pindah ke Alkitab. Di sana Yesus katakan anak manusia datang. Siapa yang dimaksud anak manusia itu? Tentu saja Yesus. Kita pindah ke elemen berikutnya. Dalam Al-Quran ada kata para malaikat, sementara dalam Alkitab dikatakan semua malaikat. Keduanya sama-sama membicarakan malaikat yang lebih dari satu atau banyak. Jadi saat Allah dan Yesus datang, sama-sama dengan malaikat. Sejauh ini semua sama. Nah, sekarang pertanyaan kita selanjutnya adalah, ayat mana yang muncul duluan? Perkataan Yesus atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan kita juga adalah, jika Yesus yang katanya cuma utusan, kok bisa melakukan apa yang diklaim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran? Bukankah itu artinya Yesus adalah Tuhan juga? Kita pindah ke ayat-ayat lainnya dalam Quran dan Alkitab yang juga bicara dengan tema yang sama. Surah Al-Baqarah ayat 210, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat, kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Dan mari kita bandingkan dengan perkataan Yesus berikut. Dalam Injil Markus 13 ayat 26 sampai 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Mari kita bandingkan. Pada ayat Quran, yang datang pada saat kiamat adalah Allah sementara dalam Injil Markus, Yesus mengatakan itu terlebih dahulu. Sama-sama datang dalam awan-awan. Lalu sama-sama juga didampingi malaikat-malaikat. Jadi, baik Quran maupun Alkitab membicarakan suatu peristiwa yang persis sama. Bedanya, dalam Quran Allah yang datang, sementara Alkitab yang muncul sebelum Quran, justru Yesus yang mengatakan bahwa dia yang datang pada hari kiamat. Kita pindah ke ayat lain lagi dalam Quran yang mempunyai tema yang sama seperti tadi. Kali ini dalam surah Al-Haqqah ayat 13-18. Apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan, dan bumi serta gunung-gunung diangkat, lalu dibenturkan dengan sekali benturan, pada hari itu terjadilah kiamat. Langit juga terbelah karena pada hari itu ia rapuh. Para malaikat berada di berbagai penjurunya. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasi, Tuhanmu di atas mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Kita bandingkan dengan Matius pasal 24 ayat 29-31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Mari kita lihat kesamaannya. Dalam Quran ada sangkakala ditiupkan, sama juga yang ada dalam Injil Matius. Sama-sama terjadi kekacauan atas langit dan bumi. Lalu, ada para malaikat juga tertulis pada kedua kitab tersebut. Kali ini, Quran menampilkan singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi dalam Matius pasal 25 ayat 31, Anak Manusia duduk di atas takhta kemuliaannya. Jadi baik Allah dan Yesus sama-sama duduk di atas takhta. Jadi, perbandingan ayat-ayat tadi, di mana Quran bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat, sementara Alkitab membicarakan Yesus saat hari kiamat, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan keduanya adalah sama. Kelemahan Quran adalah ayat-ayatnya turun setelah ratusan tahun setelah Yesus mengatakan hal-hal tersebut. Pertanyaan kita kepada saudara Muslim adalah, masihkah meragukan Yesus Tuhan? Sementara apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan sudah dikatakan Yesus terlebih dahulu. Silakan berpikir, jika Yesus cuma utusan, kenapa utusan bisa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan? Oke, teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan saudara kita yang mempertanyakan ketuhanan Yesus. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.